Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys, dan juga good evening, wherever you listen this podcast. Welcome to Inside of Pods podcast edisi pertama kalinya, yang dimana ini sebenarnya juga lanjutan ya dari Fosi FT podcast. Sebelumnya sudah dibuat di platform Fosi, cuman berhubung saya sudah lulus, jadi I want to make my own podcast. And today we're gonna invited one of my friends from senior high school. Mungkin kan gue udah pernah kenal juga teman-teman SMA dan juga dari Fosi sendiri, di mana dia menjadi salah satu speaker kedua terkait dengan Dr. Milpro, and he's one of my figure model that makes me can get my first Waduh, job. Please berat. welcome Imam Mujahid. Masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mam kabar jauh ini? Alhamdulillah. Sini baik-baik Alhamdulillah. saja. Udah lama nih Mam, gue sudah pengen ngobrol nih sebenarnya. Udah lama gue Lu pengen ngobrol. sehat, Pak? Kenapa? Lu sehat? Belum, alhamdulillah. Gue baru gitu. Eh, Gini lah kali. Untuk memulai mungkin dari Mam sini kali ya, perkenalan dulu. Nama siapa, terus juga mungkin dari mana, sekarang kegiatan yang ngapain, sama yang paling penting sih pekerjaannya ya. Kadang kan kita juga mau bahas terkait dengan masalah karir dan pekerjaan di edisi yang pertama kali ini. Please, Mam, silakan. Oke, halo semuanya. Nama gue Imam Mujahid, satu SMA sama Nopal. Sekarang kegiatan kuliah di Asia Pacific University Malaysia, ambil jurusan Computer Game Development. Dan di sini eh, ada side job. Sebenarnya side jobnya itu part-time jobnya fully remote dan bukan di Malaysia juga sih sebenarnya. Ada klien YouTuber. Ya, jadi seminggu sekali ngedit-ngedit video. Ya, ada. Itu aja sih, paling kesibukan. Apalagi. Oh, I see, I see. Itu yang kata lu ngedit ya yang di YouTube-nya klien di Naila Farhana itu Iya. dari kapan tuh, Mam? Ini lupa dari SMA kah? Dari lulus SMA, berapa bulan lulus, langsung bisa. Oh, I see, I see. Berarti kita ngomong masa terkait dengan first job juga nih, first salary. Mungkin first job dari Imam sini ya, mungkin sebagai as a professional video editor atau apa. Mungkin tadi apakah ada yang lain pengalamannya? Oh, sebenarnya kalau first job mah bukan yang ini justru. Apa ya? Bukan dibilang first job juga sih, lebih ke first project. First Ah, project was I back see. then when waktu SMP sebetulnya. Jadi first jobnya itu sebenarnya sama kegiatan sekarang juga ngerekam. Cuman dulu lebih banyak ngerekam di lapangannya terus diedit. Dan itu yang hire sebetulnya kepala sekolah waktu SMP. Kita dikasih project sama kepala Ah, sekolah I see. dan dibayar lumayan lah buat anak SMP waktu itu 700.000 satu project. Wih, mantap aja. Udah dapat uang jajan sendiri. Iya, itu first first project yang gedenya mungkin itu sih. Oh, berarti itu ngerjain tuh pas SMA itu sendiri apa gimana tuh, Mam? Apa sama diajak temen kah? Jadi itu kepala sekolah kayaknya maksudnya appoint apa ngasihnya ke gue personal pribadi dan waktu ngerjain juga mostly pribadi. Jadi projectnya itu tuh kayak dokumentasiin kegiatan sekolah, satu kegiatan sekolah itu parenting. Jadi di situ ada dokumentasi acaranya, terus ada interview-interview orang tuanya, terus dibikin jadi after movie gitu. Dan itu sendiri overall. Oh, I see, I see. Berarti emang Imam NTS ini berarti udah ini udah lama ya lu ya berkecimpung di dunia editing sejak SMP. Di mana SMP dulu malah taekwondo. Ngawur banget. Jauh paling ke taekwondo dulu udah gitu. Habis taekwondo tiba-tiba SMA Rohis kan. Habis itu padus. Ah, tau lah pokoknya random banget bocahnya emang. Nah, terkait dengan itu kali ya udah first series kan juga first project. Ini juga menarik nih ya terkait dengan sebelumnya pernah itu juga recording sama Pijan ya. Nah, Pijan Jongolannya kan yang pas ente bikin film berdua tuh kan ya. Terus dia juga bilang kan katanya, gue kangen sama lu mam. Kenapa? Kenapa? Bilang Dia apa? bilang katanya gue kangen sama lu mam buat bikin project bareng lagi gitu kan kata si Pijan kan. Udah lama gak Iya, ketemu iya. kan. Dia lagi di Jakarta juga kan. Dia terakhir dia lagi nonton di GBK kan. Itu menarik tuh mam Ah, terkait dengan mungkin project ente yang kata bikin film itu ya.
Nah itu waktu ente sama Bijan nih kan sama-sama mungkin Bijan bagian director kan, ente bagian editing. How do you feel Mhm. become a video editor saat itu juga? Ketika, I mean, professional project yang bikin film sama Bijan. Ya seru, apa ya? Soalnya tuh eh kan mostly itu waktu SMP itu yang di SMP SMA lah. Hmm. Ngedit-ngedit paling kegiatan dokumentasi, kegiatan aktivitas sekolah. Terus sih misalnya ada acara-acara dan bikin sesuatu yang scripted gini yang storytelling ya seru sih. Maksudnya kan eh, ngeditnya juga beda gitu, bukan bukan dari dokumenter bikin yang entertaining gitu. Jadi kayak teknik-teknik editingnya juga cari visual effect yang menarik gitu. Ya, jadi Ah, project dibilang project main-main sih, project serunya di situ. I see, I see. Dan ketika melihat ya sama Bijan juga kan, juga menarik ya terkait nanti waktu video editor. Itu berarti emang sama ya dari SMP berarti nanti udah sering pakai itu ya bisa dibilang Adobe Premiere Pro ya udah jadi makanan sehari nanti ya dari SMP sama pakai. Sebenarnya ya ini tuh semuanya mulainya dari kegiatan organisasi lah. Kan di SMP sampai SMA kan gue ikut full OSIS MPK, dan dari SMP tuh eh, awalnya ya nggak megang kamera juga sampai kapan waktu itu dipinjemin sama kantor gitu, kantor ayah kan. Oh, Terus coba make-make kamera. Ingat tuh pertama kali experience megang kamera tuh dibawa ke taman gitu, coba foto-foto. Terus coba rekam-rekam. Akhirnya coba ngerekam acara. Dan itu natural aja sih. Jadi sebenarnya pun dari setahun 2 tahun pertama tuh nggak punya kamera sebenarnya, minjem. oh, I Dan see, I see. mulainya dari organisasi, mulai megang-megang kamera, mulai ngedit-ngedit. Oh. Atas ya memang kalau misalkan Rohis ada acara dulu ente pasti kalau PDD ente mulu di situ. Jadi si Iya, langganan apa-apa PDD ya oh iya, PDD. sih. Dan itu akhirnya gue Iya. rasain sekarang kan di Fosi apa-apa gue PDD mau bikin poster, banner dan kawan-kawan. Ini menarik juga nih berarti terkait dengan ente waktu pertama kali first bisa dibilang tadi profesional job di as a client video editor di YouTube-nya Naila Farhana. How do you get that in first job? Hmm, waktu itu dapat di posting aja sih. Sebenarnya kalau ditanya ini kan mulai portofolionya ya udah dari lama, udah dari SMP kan. Jadi Ah, sebetulnya waktu first job itu sudah dengan portofolio 4 tahun ngerjain project yang sebelumnya gitu. Jadi oh, dari portofolio 4 tahun ini waktu pas lulus SMA tuh, waktu itu kan ngelihat posting Instagram, eh, eh, si Kanaila ini buka apa buka posisi buat video editor, hmm, dan ya menarik juga kan, fully remote, nggak perlu datang gitu kan, soalnya kadang kalau YouTuber lain, content creator lain perlu datang gitu, maksudnya yes, I agree. perlu, ya kalau fully remote tuh enak aja gitu. Dan Yes. dapetnya ya melalui tahap pertamanya share portfolio, terus ada interview 2 kali kalau nggak salah interview. Mungkin dengan portofolio digabungin sama kemampuan ngomong juga sih, kemampuan mempresentasikan diri, apa Hmm, ya, I agree. self self branding gitulah, ya mungkin gitu. Menarik juga ya pas kata ngelihat lu mah pas habis lulus ya. Oh gitu juga udah kerja kan di saat juga gua di semua gua kerja kan. Oke, gue ngeliat portofolio lu kan yang kata itu pas gue ngeliat juga ada salah satunya editing lu waktu bikin film yang Mission Possible sama si Binjan kan dan juga menarik untuk bisa itu ditampilkan ke Kanaila waktu itu kan. Nah itu waktu lu mikir waktu mau daftar tuh perasaan lu gimana tuh waktu terima gitu kan pas udah lulus tiba-tiba lu terima dari sekian pasti banyak orang kan juga apply ke posisi itu kan how do you feel. eh Apa ya, kayaknya ini tuh lumayan sweet spot langka ya, karena nggak serame lowongan-lowongan pekerjaan lain juga. Mungkin nggak tahu sih, sebetulnya tuh waktu itu dari tahap pertama, waktu tahap kedua interviewnya kalau nggak salah melihat ada 5 orang saingan gitu. Ah, Dan dari sisi gue sendiri tuh udah nyiapinnya, udah ada skill set lain, bukan sekedar video editing, kan ada skill juga motion graphic. Dan motion yes. graphic ini bakal kepake banget kan. Jadi ya kalau dibilang perasaan, sebenarnya
Di satu sisi udah memang mempersiapkan, cuma di sisi lain merasa beruntung juga dan eh, apa ya? Sebenarnya punya part time job itu udah dari awal masuk SMA tuh udah kepikiran wah ini kuliah kayaknya kan dulu malah kuliah kepikirannya tuh emang pengen kuliah di luar kan kuliah di luar sambil dapat part time dan waktu dapet itu kayak udah lupa gitu dulu punya keinginan itu terus waktu pas beberapa bulan kemudian oh iya waktu itu pernah minta kayak gini sekarang udah dapet nih. Gila, oke. Nah, ini yang mau gue kulik nih, Mam, terkait dengan biasanya kan orang kalau keluar di luar negeri kan carinya scholarship ya, beasiswa ya. Hmm. What makes you think that lu mau keluar ke luar negeri tapi lu malah mau ngambil tadi ya part time job or freelance job? Pokoknya yang about job kan bukan scholarship. What makes you push that? Sebetulnya dua-duanya sih kalau dibilang kepengen tuh jadi Uh, waktu awal SMA mah waktu itu ada lagi rame scholarship di New Zealand. Cuman waktu itu masih abu-abu banget kan karena nggak konkret dan nggak punya connection juga. Sebetulnya waktu kelas 3 SMA malah udah pengen daftar PTN aja kan karena nggak persiapan kuliah di luar kayak maksudnya nggak ikut. Apa sih biasanya kan ada info-info kayak gitu dari IF, dari les-les bahasa Inggris kan biasanya dapat koneksi gitu. Sementara kan gua yes. nggak ikut. Tapi waktu deket-deket mau lulus baru ditanyain lagi kan sama orang tua mau kuliah di luar apa enggak. Iya, ya udah akhirnya cari yang ya prioritasnya bukan beasiswa lagi sih waktu itu karena nyari jurusan yang ini kan yang di pengen sekarang tuh lumayan jarang. Jadi Yes. ya beasiswanya bonus dan kerjaannya ya alhamdulillah buat ngebantu orang tua aja. Ah, Lumayan. iya sih. Ya, gue juga ngerasain sih, Mam. Semenjak alhamdulillah Iya. kan udah punya income sedikit kan akhirnya ya udah mak nambah-nambahin aja lah alhamdulillah jadi ya nggak Iya. tuh ngirim-ngirim banyak-banyak kan masih ada setengah-setengah udah cukup lah buat nambah. Iya, lumayan. Mantap lah kalau gitu. Nah, terkait dengan masalah ente karir video editor nih kan dari sekian banyak job ya di sekarang kan mungkin ada beberapa job yang bisa dibilang udah cukup favorit ya mungkin kayak UI UX yang udah mulai bertebaran di mana-mana, terus juga desain grafis, terus juga mungkin terkait dengan marketing, mungkin jurusan gue sendiri kan arsitek. What makes you, I mean, interesting in video editing? Maybe juga grafis kali ya, ke After Effect-nya. What makes you interesting about that? Hmm, kalau di zaman dulu SMP SMA tuh masih jarang ya. Mungkin kalau Iya bener. gua baru mau mulai sekarang, mungkin gua merasa khawatir gitu karena udah banyak gitu karena Ah iya. apa ya video editing itu udah juga kurang worth apa ya secara value karena secara teknologi juga lebih gampang kan sekarang edit tuh apa sih aplikasi-aplikasi lebih mudah. Kalau dulu yang gue rasa agak sedikit lebih kompleks dan teman-teman gue ngeliat ini sesuatu yang susah jadi oh mungkin kalau ini sesuatu yang susah mungkin worth itu ada pekerjaan posisi buat ini jadi Yes. dengan timing juga sih kayak misalnya sekarang mungkin itu udah terjadi udah biasa-biasa aja karena misalnya di organisasi juga pasti ada lah kan sekarang udah jadi kewajiban gitu pasti Iya. ada video-videonya Video-video ada after, sosial media after event. ya kalau dulu masih belum terlalu itu ya Iya, nggak namanya terlalu kita. masih langka lah bahasanya jarang. Orang nggak kepikiran lah bahasanya mau bikin video after acara gitu. Iya. Terlalu ekstra mungkin dulu. Ah, kalau sekarang kan biasanya palu bikinin video habis Iya acara udah besok gitu kan udah gitu lebih juga kalau gampang. gua ngeliat kan set Hmm. aplikasi-aplikasi banyak banget kan biasanya kan kalau gua dulu kan ngeliat ya Adobe apa Premiere Pro, After Effects kayaknya udah wah udah profesional banget kan. Sekarang juga udah mulai ada teman-temannya kan. Kalau lu lihat teman-teman gua juga bikin video kan katanya bikin pakai apa? CapCut. Set gua kira pakai Premiere Pro lah. Oke CapCut. Hmm. Oke, HP udah bisa. Ini juga benar berarti. Nah, Iya. terkait dengan hal tersebut ya, berarti how do you, I mean, cara lu tadi ya, bagaimana, I mean, self dibagi gitu ya, dipecah, di split, how do you manage work sama kuliahnya? Berarti lu di sana ikut organisasi nggak mau? Ada organisasi nggak? Gue nggak tahu. Menarik nih Gue nggak ngomongin tahu. ini nih. Lu kaget mungkin Pak. Gue SMP SMA tuh full organisasi. Ah, ah, Full OSIS MPK, yes. ikut Rohis, ikut Ah, ah. ekskul. Di sini gue ansos parah, gak ikut apa-apa. Oh, gue kira lu ikut lah, makanya gue bingung. Karena banyak consideration-nya sih. Kalau di di Jakarta kan ada motor kemana-mana murah.
Yes. Gojek murah. Karena di sini tuh gue mikir apa, dengan nggak ada motor, dengan apa teman-teman di sini orang-orang tajir, gue kayak kalau nongkrong-nongkrong gitu boros, jadi Iya bener. gak ikut apa-apa. Bener. Iya, gue di sini tuh orang hampir nggak kenal gue semua. Kayak gue turun nih ke bawah, pernah waktu itu ada orang orang Indo ngomong ke gue pakai bahasa Inggris, padahal lah gue Indo juga, cuy. Dia saking gak kenal Nggak guanya tahu juga. ya. Dikira orang Iya, saking gak kenal. luar juga. Iya. Oh itu. Ya, jadi sebenarnya di sini nggak ikut apa-apa, dan buat ngebalance ya, sebenarnya nggak lama nih dites, bener-bener dites nih buat balancing gue tuh waktu lagi deadline assignment kan. Pernah satu malam tuh, Jumat malam, deadline kerjaan dan deadline assignment. Ini Ah, beneran dites nih prioritas gue gimana nih. Dan kalau gue selama ini eh prioritas ya kerjaan sih, karena lu di hire profesional kan. Tapi sebetulnya kalau secara orang tua berbicara ya, ya fokus belajar lah. Maksudnya oh iya, kerjaan kan mungkin bisa tambahan. kasih. Iya, cuman kalau gue mandangnya eh waktu malam itu juga, ini kerjaan gue udah tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya assignment gak kelar itu karena kelalaian gue. Cuman kalau misalnya kalau kerjaan gue gak kelar tuh, itu apa ya, ketidakkomitmenan gue gitu dalam Ah, pekerjaan gue, unprofessionalism. Jadi kalau gue prioritasnya itu, tapi di luar itu apa ya, gue bilang oke lah, selama ini gue ngebalance di luar deadline assignment, dengan secara gue seminggu sekali ada satu hari yang full, misalnya Jumat full buat ngedit gitu di teman-teman, sementara teman-teman gue misalnya mostly fokus dengan kuliah, gue masih bisa ngebalance lah, misalnya kayak nilai IP gue ya lumayan gitu. istilah not not bad lah ya, kayak lu misalkan kuliah juga kerja masih IPK masih normal-normal lah ya, nggak kalah sama yang orang bisa dibilang yang fokus sama kuliahnya aja gitu bahasanya. Ya. Nah, kalau misalkan terkait kuliah lu nih kan tadi bisa dibilang bentrok ya. Tadi ada tugas one deadline juga kan di malam yang sama. Berhubung gue juga ngalamin. Mana lagi UAS kan, terus ya gitu pas UAS gue juga sehingga diminta tolong gitu kan. Berhubung gue juga di bagian media kan, terus juga bisa dibilang manajer project manajernya kan ngurusin project. Jadi suruh bikin resipien, kadang suruh bikin konten dan bla bla bla. Terus udah gitu kayak kanan juga sama sih, karena suka bentrok di one deadline dan ketika lu tadi ya, bisa dibilang fokus ke apa ya, fokus ke kerjaan tadi ya, karena mungkin juga komitmen, berhubung kita kan juga kerja itu kan komitmennya ke perusahaan. Eee, Kuliah lu gimana tugasnya? Apakah pernah telat tuh dimarahin dosen? Apa? Enggak sih, kalau gue relatif eh, lumayan apa ya, kayak misalnya kalau bukan kelompok gitu, kalau misalnya personal assignment, gue Ah, yang nyelesain duluan lah, nggak nunda-nunda. that Eh, was me. That was me. Apa I ya, kalau kemarin tuh kondisinya emang karena group assignment kan, bukan gue sendiri, jadi gue mhm nungguin yang lainnya buat mhm. submit progresnya mereka gitu. Jadi ya kalau misalnya, ya gue lebih preventif lah, maksudnya gue sadar gue punya kerjaan, ya udah gue selesaiin yang apa, yang assignment assignment sendiri dulu. Dan apa ya, bisa dibilang ke, kalau gue sih bos gue lumayan pengertian sih, Val, karena waktu itu ada juga, biasanya kan gue jadwal itu Jumat, Mhm. sementara waktu itu ada tiba-tiba hari Selasa tuh, ada gitu, project sponsor masuk gitu, dia minta ngedit. Cuman gue bilang malamnya itu karena baru ditanyain sorenya itu, dan malamnya dimintain di submit. Cuman karena gue bilang malam ini ada assignment, bos gue paham sih, dan ini di luar jadwal biasanya, jadi kita lumayan mature lah dengan gak semena-mena. Alhamdulillah sih, itu gue dapet bos yang pengertian banget. Itu sih emang penting juga sih ya kalau ngerasain dari bos kali itu kayak berhubung gue juga sering bentrok kan terus gue bilang sorry bos berhubung gue juga bosnya dari luar kan kayak, lagi ada kuliah kayaknya make it at tonight gitu kan maksudnya gue bikin di malam gitu katanya oke sure no problem focus on your school first dan itu gue bilang sih Ah, satu juga privilege bisa dibilang punya bos yang pengertian dan tahu juga iya benar, terkait benar dengan banget. itunya dan itu ya sangat benar sekali. Nah, mungkin terkait dengan masalah kerjaan lu udah melalang buana tadi di video editing yang menjadi tantangan lu tadi ya, bisa dibilang gue kan juga bisa dibilang kalau waktu itu gue ingat banget tuh waktu kapan ya, waktu semester 4 atau gue ada tugas video atau apa tuh, biasanya mostly 50% gue yang ngirim duluan. Kalau ditanya kalau ditanya, "Lu cepet banget sih, Pal." Ya mau gimana ya, kerjaan gue Dari banyak high. kan, ada kerjaan ya kan maksudnya
nggak cuma kuliah doang, kayak lu juga kan tadi ya, makanya bisa dibilang gue emang kalau misalnya grup kelompok nih ya, pasti biasanya yang bikin ide, apa ya, bisa dibilang pembagian tugas atau apanya, pasti gue bisa, "Ya duluan nih gue kirimin ya." Nah, udah gue kirim skripnya atau apanya bagian gue, "Nah, entar lu rapin dah ya." Nanti Ya, gue udah karena kerjain beda deh. Pal, apa ya? Kalau udah gue nggak tahu, gue bukannya nyalain orang yang apa misalnya kuliah top gitu. Cuma rasanya beda gitu. Dan Yes. orang yang udah kerja pun nggak tahu ya, kerja sambil kuliah mungkin yang beneran kerjaan full time kan gue part time masih Mhm, yang mhm. wajar lah. Apalagi yang full time sambil kuliah itu gue respect banget sih. Dia punya Wah, prioritasnya tuh, main prioritasnya nggak main-main. parah itu udah sujud gue. Gue kayak gini udah pening. Padahal dia sujudnya apa ya, kalau bisa dibilang gue, ya kayak lu udah 11-12 kayak freelance banget ya, kayak kayak misalnya kalau hari kosong ya kosong, kalau misalnya emang ada kayak bikin konten atau bikin tadi ya bikin disiplin atau bikin waktu itu bikin basic proposal ya bikin, tapi kalau misalnya udah kelar ya gue bisa fokus kerja lagi. Dan kayak ya pas gue ngeliat tuh ya kayak temen gue juga ada yang sambil kuliah, bisa bilang full time ya, ada gitu juga sambil kuliah, set ini sujud gua ngeri, manajemen waktunya udah ngeri banget. Gua aja kadang masih aduh, badan sakit kan kadang kan, juga pernah ngerasain sekali ya, kalau lagi kerja sambil kuliah kan, pas lu nge-push tiba-tiba badan ke-drop, kerjaan udah ganggu aja. Nah, ini menarik nih terkait dengan tantangan lu tadi kan, terkait bagaimana lu tadi ya manajemen waktunya, kalau bekerja pekerja freelance, belum gua juga pernah ya, bisa dibilang apply ke ya lu juga udah pernah cerita mungkin lu ke 300 lebih cepat emang bukan main. Mending gua Hebat Pal, lu terus mencoba Pal. Di luar sana nggak ada Pal, biasanya orang udah ya udahlah, nggak usah. Gitu. eh Orang pasti gitu Pal, biasa Pal. itu juga itu gua karena konsultasi kan lu gue hebat ini apa pas Februari masa gua 2022 tuh kan ngechat lu kan mam masih buka kata lu ini kenapa set gua udah ngelamar 300 ketolak mulu kan gua pusing. Gimana nih gua udah bisa dibilang ya karena gua anak baru lah ya gua kuliah arsitek kan gue SMA juga bisa dibilang gak ada background kan gue ngelamar jadi apa ya, waktu itu barista kan belum gue punya background om gue kopi kan sempet sih di interview waktu itu katanya cuman ditanya tuh kan ntar kalau ke Lampung gimana waktu dia ini apa gue inget tuh waktu itu dia nanya kan pas si interviewnya terus saya bilang ini saya sih resign sih maksudnya gimana ya gue di Lampung kan waktu itu kan lagi pandemi ya maksudnya ya benar juga sih maksudnya kan daripada milih gue terus akhirnya resign kan akhirnya gue di cancel lah terus Kayak itu juga depresiasi ya bahasanya nah dari lu sini nih tantangan lu ketika tadi kuliah ya sama sambil kerja gitu kan terlebih lagi kan mungkin pressure-nya kali ya kan juga kan manajemen time kan gue juga bisa bilang salah satunya ada pengaruh dari Alex juga ya pakai Notion dan dari situ gue kira benar-benar mengatasi nah dari dulu gimana tuh tantangan lu terkait itu. kalau gue self aware sih Pal. Kayak sebelum ini di luar kerjaan, di Ah, luar project gue kan kadang ditawarin juga sama kenalannya Kanaila tuh ada aja gitu ya. Yang ah, ah. tiba-tiba nawarin project. Gue self aware dengan eh apa ya, weight dengan berat pekerjaan tersebut dan kapasitas gue. Gue sangat aware sebelum gue ngambil tuh, ini gue sanggup apa enggak nih. Dan Hmm. kalau misalnya nggak sanggup, ya gue bilang mungkin kalau eh, 2 minggu ke depan belum sanggup karena kuliah lagi padat banget ada assignment. Dan sama bos gue sebenarnya juga gitu Pak. Kayak misalnya tiba-tiba beberapa bulan lalu tuh jadwal kuliah gue diganti. Biasanya Jumat itu kosong tuh, Hmm. tiba-tiba Jumat jadi full gitu. Jadi gue bilang tuh eh, ke bos gue, kira-kira kalau misalnya diganti ke hari Kamis gimana tuh lagi kosong. Dan bos gue oke. Ya, Ah, jadi lebih self aware lah tuh sebelum ngambil project tuh. Kalau gue pribadi gue self aware banget tuh, si tas gue. oke oke. I notice that. I mean juga gue juga setuju sih gue. Kayak kemarin kayak besok nih ya kan gue Januari 6 gue KKN ya. Gue ngechat lah kan bos gue. Bos, gue izin 40 hari bisa nggak ya? Kata dia. Kalau misalkan saya kerja sendiri ya, saya bakal tewas bahasanya kan. Jadi nggak bisa sendiri ya. Terus kata gue bilang lah ke bos gue kan, eh, sorry kalau misalkan misalnya gue kerjanya di jam-jam malam gitu kan, jam-jam gue break KKN kan, bisa dibilang kan emang KKN nggak full 24 jam kan, ada waktu-waktu spare time. Jadi, oke, no problem gitu kan, just do your KKN. Pas gue ngomong KKN tuh dia juga nggak tahu KKN apaan, gue bingung. Jadi ya wis lah. Itu jadi notice ya terkait dengan self aware untuk mendapatkan sebuah project ya. Nah,
untuk tadi software lu, bisa dibilang ketika lu nge project itu kan pasti ada pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, itu yang menurut pertimbangan paling penting apa tuh? Kan mungkin lu juga punya Ya, kegiatan lain kan? dari kita sendirinya sih, Pak. Dan mungkin kalau orang-orang mikir dari harga ya. Cuman kalau gue tipikal yang standar. Gue kalau masang harga misalnya kalau profesional ya Mhm, samain sama biasa gue biasa dan jadi itu nggak terlalu gue pikirin banget kan. Yang ya lebih gue fokusin ya gue bisa apa enggaknya aja sih. Kalau emang gue kosong nggak ada alasan buat nolak ya gue ambil. Gitu aja sih sebetulnya. I see I see. Ya, tapi So kalau emang gue lumayan sering kalau sebetulnya nolak project tuh karena emang bukan nolak sih, gue minta ditunda. Kalau misalnya emang lagi sibuk, ya gue minta kalau ngerjainnya nanti-nanti bisa nggak gitu. Dan karena mereka yang kelihatannya butuh gue ya, mereka oke. Nah, ya istilahnya bisa dibilang bukan lu tolak, lebih ke, "Sorry nih misalkan hari ini lagi sibuk," misal lu over Iya, dulu dan gue sebagainya. nggak mau ngebuang opportunity, gue emang Yes. bikin situasi yang lebih kondusif aja sih. Oke oke. I agree with that. I mean, kan orang mungkin nggak butuh-butuh amat kali ya, maksudnya dalam arti nggak butuh urgent kan, kayak mereka nanya buat seminggu ke depan dan itu bisa jadi opportunity loh. Nah, ini terkait dengan stigma, gue penasaran juga karena kan ya teman-teman gue juga di Lampung ya, kan ngeliat gue juga udah kerja kan, set, maksudnya, ya lu enak lah Pak udah kerja, terus ya ini ya, ya alhamdulillah, tapi kan ya, beginilah karena sakit, karena sakit, karena capek, Iya. tiap tiap hari buka laptop mulu kan, terus buka WA, tiba-tiba gue lagi di tugas, tiba-tiba tik notif, "Fal, are you busy? Please help me to do this." Oke, sir, no, dan ya dan semua lika-liku itu juga bikin, penasaran. Nah, orang-orang stigma lu gimana? Gitu apa, orang-orang stigma lu itu gimana tuh, Mam? Eh, gue satu sisi bersyukur banget sih Pak. Maksudnya emang ini pekerjaan tuh lumayan precious ya, apa, Ah, secara kita remote dan secara kita dapat pekerjaan di mhm, situasi sekarang, gue bersyukur banget sih. Jadi kalau orang-orang bilang gue enak dapat kerjaan, ya alhamdulillah ya emang ya enak gue alhamdulillah. jujur alhamdulillah. Cuman di Alhamdulillah. satu sisi apa emang ini tanggung jawab Pak. Pada nggak tahu misalnya gue sering sebetulnya tuh dengan sengaja gue kayak misalnya waktu grup assignment Mhm, biar teman-teman gue nggak pada apa ya nggak pada mepet-mepet akhir gitu gue ngomong gue Jumat nih ada kerjaan nih gitu. Jadi lu kalau bisa gitu gitulah maksudnya heeh, jangan mundur-mundur ke gue gitu jadi eh ya di satu sisi bukan hal yang sepele gitu maksudnya gue ngasih tahu mereka juga gitu kerjaan kerjaan iya bukan sembarang hal yang gampang gitu gue emang harus iya, fokusin mhm. badan gue di saat itu juga. Agree sih, gue juga kadang ngeliat ya, kadang kalau dari ngeliat temen kan, misalkan dikasih tugas, tadi mungkin kayak lu juga ya, mostly kerjanya group assignment kan, kadang teman-teman dikasih udah deadline seminggu yang lalu kan, pas H-3 tiba-tiba baru ngobrol, set. Karena H-3 kan gue ada bener lagi ngurus database gitu kan banyak banget, Masya Allah, pening kali ya, makanya gue kadang H-5 apa H-berapa gue selalu bilang kan, "Nih tugas gue bagi-bagi gitu kan, lu bagian ini, bagian ini, nah entar kalau bisa," gue selalu ngasih deadline kadang kayak, "Entar ditunggu sampai jam segini ya, ditungguin kalau misalkan kagak kelaran," nah itu kadang gue gitu aja gue kadang suka bikin backup sendiri kan daripada gue nungguin lama buat Masya Allah. Ya kadang gregetan juga sih emang dan ya lu juga pernah lah ngerasain gregetan kalau ada kerjaan misalnya pas grup assignment, Allahumma Allah, susah Iya, kali, Bang. benar. Nah, mungkin lu juga tadi ngelihat teman-teman, nggak cuma kita kali ya, temen lu juga ada yang mungkin kuliah sambil kerja, dan juga gue bersyukur kali ya, gue juga bisa kerja sambil remote, jadi bisa dibilang bukan work from home lagi kan, work from anywhere, gue di kampus kan juga ngerjain tugas kantor, kayak lu juga kan, di mana-mana, Iya, di iya kafe, benar gue benar. ngeliat tuh kan, katanya nanya rekomendasi kafe di mana, terus fokus di situ, gue ngerasain. Gue nyari kafe kan yang murah, terus ngopi, dah sepuasnya itu. Dan ini juga menarik. Nah, pandangan lu terkait tadi orang-orang yang bisa dibilang yang kuliah sambil kerja ya, terus juga bisa bilang yang kuliah aja atau mungkin kuliah organisasi, in your perspective itu kayak gimana? What it makes difference from between of them? Hmm, mungkin ya kita sih secara tanggung jawab ya. Hmm, Ya secara tanggung jawab ya, maksudnya yang
kuliah sambil organisasi ya komitmennya sama organisasi gitu. Kuliah sambil kerja komitmennya sama kerja. Cuman Yes. eh, di kerjaan ya profesional, maksudnya lu kalau udah tanda tangan kontrak lu bakal kerja ya nggak bisa alasan lain gitu. Cuman kalau di organisasi mungkin gue lihat bisa sedikit lebih fleksibel dari sisi Yes. gue sendiri sih. Kalau misalnya gue ikut Benar. organisasi sambil kuliah, gue bisa lebih vokal buat ngasih tahu kalau gue sekarang nggak bisa. Cuman kalau misalnya gue kerja, gue nggak bisa ngomong gitu karena gue udah tanda tangan kontrak gitu dan Yes. udah harus memenuhi kewajiban ini. Sementara kalau kuliah kan kegiatan maksudnya kalau organisasi kegiatan itu lebih volunteering, lebih sukarela. Jadi kalau gue misalnya bisa emang kalau misalnya gue ikut organisasi gitu. Kalau yang kuliah aja ah, nggak tahu sih Pak. Maksudnya kalau ini balik lagi sih kayak misalnya ke jurusan, ke kuliahnya gimana. Apakah seberat itu kah maksudnya misalnya nggak ikut apa-apa gitu. Dan kalau bisa dibilang ya ini gue bukannya sombong ya Pak. Secara gue Santai-santai. yang secara gue yang kerja sambil kuliah, IP gue tuh bisa dibilang paling tinggi di kelas Pak. Jadi Wih, mantap kali ya. apa ya maksudnya eh, kadang tuh misalnya dengan kuliah doang ya, ikut kegiatan apa-apa itu bukan berarti mereka fokus kuliah doang juga gitu. Dan dengan ikut organisasi dan dengan ikut kerjaan juga bukan berarti nggak fokus kuliah. Itu Yes. balik lagi ke usaha masing-masing sih kalau gue. Yes. Lebih ke tadi ya, bisa dibilang mentalitas kali ya untuk tadi untuk Iya, bisa bagi mental waktunya. mental. Mentalitas. Gue setuju banget sama lu juga. Emang gue nanya penasaran, emang di sana IPK sama ya scale-nya dari 0 sampai 4 ya? Gue kira beda. Sama ya? Sama sih. Eh iya kayaknya sama. Nah, Ah, CGPA kan. GPA ya. Tuh, kalau di LinkedIn kan gue nggak tahu kalau pada GPA bla bla bla. Ini menarik juga terkait dengan dari lu about stigma juga ya terkait dengan tadi ngeliat orang-orang temen karena ya gue juga bersyukur sih ya pas ngeliat mak gue bilang, "Nak, IP kamu berapa?" Terus aku bilang, "Segini kan," kata. "Alhamdulillah bagus ya." "Iya, alhamdulillah, Mak." Maksudnya IP ini juga sampai kadang sakit meriah kan ngerjain tugas kantor, sampai gue inget banget tuh tahun lalu ya, tahun 2022 kan, terus saking gue pengen nyicil kerjaan kantor kan, yang lain, "Dar dar gue depan laptop ngerjain kantor, saking gue pengen nyicil ya biar gue nggak pusing. Ya cuma tadi ya karena saking sibuknya juga. Nah, ini menarik mungkin terkait dengan, lamaran pekerjaan. Juga ketika ditolak. Nah itu ada tips nggak dari lu sendiri tuh? Kayak lu kan pernah ngasih tips ke gue kan, nah ini ngasih tips ke podcast gue, gue juga Justru dua Bang, gitu, gitu. justru gue rasa yang paling tahu justru lu Bang. Kalau Lah gue kok mah nggak gue, tahu Bang. lah kok gue. Ya lu yang kata waktu Ini ngasih Bang. tips kan, yang ikut volunteer atau apa, nah itu silakan. Oh, Yang ya maksud gue manajemen gini, communication. kondisinya gue pengalaman ini buat konteks aja sih. Ah, Pengalaman gue selama ini kan gue pekerjaan itu by order atau by gue mengoper sendiri gitu. Gue nggak pernah minta ya, minta project. oke. Lu mau gue ngerjain ini nggak? Mau gue ngerjain itu nggak? Gue nggak pernah gitu. Dan buat pekerjaan, gue ngelamar juga sekali doang ini, yang pekerjaan ini doang dan diterima. Jadi secara pekerjaan ditolak atau offer gue ditolak, itu belum pernah. Oh, nah kalau gitu kita change my perspective aja. Cara lu Oke. develop. Tadi mungkin lebih kayak tadi ya, orang kan kalau misalkan orang-orang kayak teman gue kali ngeliat gue kan, saya duluin apa kerja misalkan di perusahaan Singapura dan bla bla bla, padahal mereka juga nggak tahu ya kalau gue ditolak 300 kali itu baru gue dapet, ya kan? Mereka tahu kan, ya nopo ada kerja, dapat duit ya kan, digaji dolar Singapura ya alhamdulillah ya Allah, cuman ya kan, saya pening ya tiap hari buka email, tulisannya gue gimana tuh, dua kemungkinan gue pernah cerita juga ke lu kan, pas gue ngirim email, terus gue tiap hari cek kan, Allah, ya pas gue lihat kan, maaf, Anda ditolak sekalipun kalau misalkan nggak ada tulisan itu, email gue nggak dibalas-balas gitu. Allah, pedih kali mana mak gue waktu itu kan udah nyuruh gue dulu kan dan ya alhamdulillah bisa berubah. Mungkin ntar gue bikin segmen kan sendiri ya terkait ini. Nah, mungkin kita ganti perspektif. Tadi, how you develop your branding. Ya, yang bikin lu bisa cepat gitu dapat kerjaan. Gimana Hmm, prosesnya? The process, how you build your personal branding yang bikin, pokoknya kalau mau editing, Imam. Bahasanya gitu kan ya. Kalau ada project kan, video editing, Imam. Nah, how? gue juga penasaran sih sebetulnya. Apa ya? Karena itu bukan di pekerjaan gue doang, Pak.
gue waktu pertama masuk kuliah tuh dengan dapat nilai bagus kayak teman-teman gue bilang gue, oh A plus student gitu. Mhm. Cuman di satu sisi gue sebenarnya nggak sepeda itu juga. Cuman yang gue notice, ya gue pinter ngomong dengan gue, oh ini, gue bisa memvisualisasikan apa ya, ide gue gitu. Gue bisa menyampaikan apa yang gue pikirkan, gue bisa menyampaikan apa yang gue propose gitu. Jadi buat personal branding tuh, gue mungkin ngomongnya gini, kalau lu nggak tahu tentang sesuatu, jangan diomongin gitu. Jadi uh, cari sesuatu yang lu tahu gitu dan yang lu paham banget dan ya omongin tentang itu gitu. Maksudnya utilize kemampuan itu dalam diri lu. Kayak misalnya uh, di suatu matkul nih, Mhm. Mhm. lu sebetulnya tuh nggak terlalu paham sepenuhnya tentang matkul itu. Cuman buat di tugas ini gue paham banget dengan apa yang gue tulis. Jadi waktu gue Yes. menyampaikan sesuatu gitu, gue gampang Easy gitu. lah, Dan gampang sama gitu juga kan. pekerjaan juga, maksudnya kalau lu misalnya nggak mengetahui secara utuh pekerjaannya apa ya, gue kayak misalnya nggak khatam gitu di Premiere Pro ada apa aja. Cuman Mhm. gue tahu gue bisa ini, dan gue tahu cara menyampaikannya gimana dan cara pakai ini gimana. Kayak mungkin banyak orang yang masih belum kepikiran gitu pakai Premiere Pro sama After Effects barengan gitu buat motion graphicnya. Dan sementara gue tahu itu, jadi yang gue push ya tentang itu personal branding gue. Oh, gue bisa bikin sebuah video yang terintegrasi dengan motion graphic di After Effects gitu. Jadi ya lebih di satu sisi eh, promote dengan apa yang lu bisa, di sisi lainnya juga lu nambah-nambah apa yang lu bisain. Ah, I see. Berarti lu lebih ke bisa dibilang yang tadi fokus on what is your the best thing yang punya lu Ya, skillnya berarti ya. ya, Nah, itu kalau dari sisi lu mungkin gue pengen nanya juga sih sebenarnya kalau misalkan lu memang bisa tadi ya kan udah kenal lu juga SMA bisa video editing Premiere Pro bahkan pas Pak Misbah juga bikin yang bisa editing kan gue bingung lu sama bikin satu frame set kalau gitu gue join ya mana gue itu kan akhirnya kan semenjak lu ngeliat film itu kan gue tertarik juga aku penasaran gue ingin kan pas abis lulus itu kan ada spare time gitu kan sebelum ke bisa dibilang sebelum ke kuliah kan dari situ lah gue kan iseng-iseng nyobain tadi ya editing video editing kan pakai Filmora belajar bilang green effect kan green screen dan sebagainya untuk nambah efek dan ini menarik. Nah kalau misalkan dalam posisi mungkin in case lu punya beberapa skill ya mungkin lu juga punya beberapa skill selain editing dan After Effects tadi kan. Nah itu yang lu bisa dibilang kalau misalkan mau ngelamar tuh gimana tuh Mam? Kayak misalkan nih gue punya beberapa skill kan gue di kopi, terus juga mungkin jurusannya nggak nyambung ke kerjaan. Nah itu dari lu gimana tuh perspektifnya? Itu gue ya menarik juga sih. Dari lu gue gimana? belum lama ini Val. Hmm? Belum lama ini ada tugas bikin ECV. ECV kan bikin kayak CV, cuman dalam bentuk video. Dan di situ gue Ah, ngasih tahu gue kerjanya di video editing selama 2 tahun terakhir. hmm, Sementara profession gue, harusnya pekerjaan gue kan game developer. hmm. Ya gue cari aja maksudnya yang berhubungan apa. Gue ngomongnya gini kemarin di video. Although the technical skill of video editing and game development, they use different application, they use different workflow gitu. I carried out how gue membawa creative thinking, gue ngebawa idea visualization, gue ngebawa communication skills gue dengan ngomong ke klien, gue ngebawa gue bertanggung jawab gitu. Jadi ya gitu sih mungkin kalau gue dengan misalnya lu ada uh, history yang gak terlalu nyambung sama kerjaan berikutnya gitu, ya Hmm. lu kasih tahu aja maksudnya yang nyambung apa gitu sih. Oh, lebih ke benang merahnya lah ya, yang nyambung antara Iya, lu tadi skill ke sehingga kalau misalnya lu game kan, berarti kan dari sisi mungkin video editing dari game gitu kan, grafiknya gitu kan, bisa lu edit dari sisi video editor gitu ya bahasanya. iya Eh mungkin gitu. gitu ya. Nah, in case mungkin lu dihadapkan dua pilihan. Yang pertama lu kerjaan lu yang lu biasanya video editing, motion grafis gitu kan, terus juga mungkin dari salary mungkin ya normal. Tapi in the other case lu misalkan disuruh dapat kerjaan dari apa jadi arsitek misalkan atau jadi mandor yang gajinya lebih besar, but it's not your capability. Which one you choose? Ya gue Eh, nggak ngambil yang bukan capability gitu apa ya. kenapa? Ya Why? kalau enggak, kalau lo ngomong dari capability, maksudnya secara kemampuan bukan Mhm. kemampuan gue nggak ambil.
Cuman kalau misalnya secara preference gitu, secara pilihan yang misalnya ada dua pilihan yang gue dua-duanya mampu. Mhm. Cuman misalnya gue lebih suka satu dari yang Ah, lain. the like one. Ya gue milih yang gue lebih suka sih. Maksudnya Ah, eh ya secara tergantung juga sih gue suka nggak sukanya. Karena selama ini nggak tahu ya, selama ini gue nggak pernah ngerjain yang gue nggak suka sih sebetulnya. Gue merefleksikan diri aja gitu. mhm. Tapi ya gue belum tahu sih, maksudnya pekerjaan yang menarik yang gue mungkin gak suka yang pernah ditawarin ke gue belum tahu siapa. Oh, berarti sejauh ini lu enjoy-enjoy aja lah ya, ngedit-ngedit, After Iya, Effects atau apapun itu nggak ada kendala walaupun misalkan lu dikasih tugas dalam disuruh ngedit game kan, ya selama lu masih berbau editing sama grafis aman lah ya bahasanya. dan ya, sekarang gue emang punya skill game development juga. Ah, oke oke. Nah, ini menarik juga sih yang mendorong gue juga bikin bikin podcast waktu itu. Ya juga ngundang lu buat sekolah media ya karena bisa dibilang ya setahun setelah gue lulus itu kan gue dapat kerjaan alhamdulillah dan kerjaan gue juga di bidang media dan ya biar berguna lah gue kerjaan gue juga punya skill media kan dia pernah nganggur kan ya udah gue tau aja lah. Gue penasaran terkait dengan mungkin lingkungan bisa dibilang ya lingkungan di Malaysia lu ketika tadi lu udah kerja gitu kan. Um, itu lu gimana tuh ketika lingkungan kerja apakah kalau kuliah di Malaysia itu padat banget kah atau misalkan sama aja kayak di Indonesia terus juga terkait dengan teksnya itu gimana nih? Kalau gue bilang di sini relatif lebih santai pak. Oh, Cuman walaupun santai apa ya, persaingannya tuh gak tahu kenapa, tapi ya, saya setuju sih kalau eh, persaingan. kalau di jurusan lain gak tahu, cuma di jurusan gue persaingannya lumayan santai justru. Kayaknya di jurusan lain mungkin lebih gimana. Cuman satu hal yang gue notice di sini emang banyak gitu yang sambil kerja. Di sini Oh, opportunity part-time-nya lebih banyak. yes, Kayak yes. kayak teman gue misalnya kalau lagi libur dia jadi waitress, jadi di resto apa itu lebih banyak di sini. Kalau dibanding di Indo gitu ya. Oke, oke. Ya mungkin itu sih. I agree juga sih, gue cuman juga sempat ngetes ya sebelum gua ke Jakarta, maksudnya sorry, sebelum gua ke Lampung gue ngetes juga lamaran di Lampung ya. And I see that aplikasi juga masih banyak di Jakarta. Makanya gue uh, dari situ gue mikir lah, ya udahlah gue akhirnya nyari yang kerja remote aja kan, sama ini gue juga nyari kerja yang remote. Sekalipun gak remote ya gue paling kalau nggak remote ya kayak bantuin teman-teman gue lah kayak untuk tugas atau apa dan sebagainya yang memang dan yang setengah job setengah offline kan buat ngerjain tugasnya dan ini juga menarik ya tadi terkait dengan orang-orang di sana itu kuliah sambil kerja dan itu umum. Nah itu gimana Iya. bisa tuh mam? Padahal di sini ya gue bisa bilang ya mungkin lo tau lah di Indonesia juga melihat orang-orang yang mungkin ya kuliah ya udah kuliah ya kerja ya itu udah lulus ya ngapain maksudnya kuliah sambil kerja biasanya begitu kan nah itu gimana tuh dari lu sendiri. Hmm, mungkin ini lebih PR overall satu negara sih, satu wilayah lah paling. Ya, maybe. Karena eh ya misalnya di sini atau di Jepang apalagi kan kayak kuliah sambil kerja udah biasa banget. Iya, parah gimana? Emang yang Rutinitas. yang ya lebih mencerminkan negaranya aja sih. Negaranya itu lapangan pekerjaannya luas apa enggak. Kalau dari sisi kita pribadi mungkin nggak banyak yang bisa dilakuin. Kayak sebetulnya mungkin banyak yang pengen kuliah sambil kerja, cuman lapangannya nggak sebanyak itu. Mhm. Ya sebenarnya bukan, kalau dari gue pribadi bukan PR kita sebagai pelajar sih, lebih ke PR-nya orang-orang di atas yang bisa membuka lapangan pekerjaan sebetulnya gitu. Oh, Dan ya kita bisa lah maksudnya buat buat sesuatu kayak mungkin bukan video editing sih. Misalnya kayak di field gua di bidang gua tuh ada kerjaan 3D modeling gitu. Kayak ya bisa lah kita bikin uh, 3D model sesuatu gitu yang dipakai. Misalnya kalau lu arsitektur, misalnya mhm. ada props props yang bisa dipakai kayak misalnya mau nambahin pohon gitu. Misalnya Ah, itu sebuah sebuah opportunity juga so kalau misalnya lu pengen bikin model pohon nih dijual mhm. gitu di 3D Asset Store bisa juga. Ya, jadi kalau bicara tentang opportunity di satu sisi itu sebenarnya bukan, kalau gua mandang bukan tanggung jawab kita sebagai pelajar, cuma di sisi lain kita bisa juga gitu buka buka opportunity dari pekerjaan yang bukan
yang bukan ngelamar gitu-gitu ya, yang lebih ke Ah, bikin aset-aset itu, bikin ya bikin gitu. apa set library-nya lah kalau misalnya lu kan Iya waktu gitu. Blender itu ngeliat juga lu waktu lu bikin apa ya, 3D SketchUp ya kan? Iya. Nah, Jadi iya gue bisa lihat. sebenarnya kalau nggak dipakai sekarang. Itu dia. Gue tuh gitu di SketchUp, ya kayak gue ngelakuin juga sekarang. Nah, render kan pakai V-Ray, pakai Enscape, masya Allah. Dan ya ini menarik nih terkait dengan tadi ya, bikin set library kan berarti kan butuh itu tadi ya, bisa dibilang membuka kacamata dari bird eye view kan, bisa melihat ada peluang. Dan mungkin ya bisa dibilang ya nggak semua orang bisa melihat itu dan ya akhirnya mereka cuman ya udah jadi biasa-biasa aja lah hidup ya gitu kayak kuliah ya udah kayak nggak bisa kuliah. Nah itu kalau dari lu sendiri terkait juga lu terkait dengan how you get the job, how you see the opportunities jadi become video editor, how you get that I mean the spirit Hmm, behind of that. menarik nih. Eh gue keluarga gue alhamdulillah ya, maksudnya Hmm, gue nggak merasa kekurangan akan sesuatu. hmm, Cuman di sisi lain emang gue tuh nggak dihambur-hamburkan duit juga. Gue mandangnya gini, gue waktu SMP tuh tau, gue temenan sama teman-teman yang mungkin secara ekonominya bervariasi. hmm, Ada yang mampu, ada yang enggak, maksudnya ada yang menengah, ada yang di bawah gitu. Cuman dari satu kesamaan gue ngeliat mereka tuh, mereka di apa ya, diayomi, maksudnya gitu, mau minta apa di diwujudin gitu, ah, baik dari segi ekonominya apapun. Sementara gue, maksudnya secara gue ya, gue nggak kekurangan sebetulnya. Cuman gue eh, nggak di misalnya gue waktu SMP tuh teman-teman gue pada punya road bike, punya sepeda balap gitu, punya sepeda fiksi, punya sepeda. Gue waktu itu minta, ya karena anak SMP nggak punya kerjaan yang bagus kan waktu itu. yeah. Jadi waktu itu akhirnya ya alhamdulillah dibeliin gitu ya. Cuman di saat teman-teman gue punya sepeda-sepeda yang keren gini nih, gue sepeda yang biasa aja lah gitu. Dan ya keinginan apa ya, banyak. Aduh, gue nggak bilang dibatasin juga sih sama orang tua. Cuman banyak keinginan-keinginan sendiri, kayak misalnya dari pribadi gue pengen beli HP, pengen beli sepeda yang bagus itu. Ya, gue rasa gue perlu gitu cari kerjaan sendiri gitu. Dan Oh, memang waktu waktu gue refleksi pak, waktu dapet kerjaan, gue beli barang-barang yang nggak bisa gue beli waktu gue nggak punya kerjaan. Gue iya. gue beli HP, Iya. gue beli HP sendiri, beli road bike waktu itu. Itu kan fulfill apa ya, jadi secara mungkin satu sisi memenuhi kebutuhan yang pribadi gitu, Hmm, cuman di sisi lain gue emang merasa bertanggung jawab aja sih. Gue pengen transisi ke lebih mandiri lebih awal gitu, kayak uh, gue nggak mau nunggu gue udah lulus, karena terlalu lama lah menurut gue minta duit udah cukup, maksudnya sampai minta duit jajan SMA aja lah, maksudnya di kuliah gue coba cari iya. gimana Iya. supaya gue jajan dari gue sendiri Nah, itu gitu. terkait dengan tadi ya, mungkin kalau tadi punya kesadaran gitu ya, dan ya gue juga mungkin dari in beda angle mungkin ya, ketika sama gue nyuruh cari kerja kan, gue bingung juga. Gimana caranya? Mau gue pas terus suruh bikin CV, kata gue, CV buat apaan? Gitu maksudnya. Oh, terus ngapain? Udah, lawannya coba cari di Google. Gue cari-cari kan, banyak sih emang. Cuman ya tadi, ketika itu gue ya alhamdulillah ketolak. Dan pas sudah, alhamdulillah udah keterima kan, pas sudah dapet kerja juga, dapet salary lumayan pertama. Buset, mungkin lu juga ngerasain kali ya? Iya, seru lah, Senangnya bukan bentar, main. bentar, bentar, ada telepon bang. Oh iya ya, Eh, ini sekolah. Udah, lanjut, udah. lanjut. Gak apa-apa. Gue kira apa? Gue kira di bos lu. Ya, tadi lah mungkin juga lu juga ngerasain kali ya first salary lu kan senangnya bukan main. Saya alhamdulillah bisa ngurangi kan. Makanya mak gue sekarang kalau ngomong karena gue kadang bercanda sama mak gue ya. Dulu kan mak gue kadang suka itu ya. Cari kerja kan. Gue kadang suka balik bercanda gitu. Seneng kan lu mak? Mama seneng kan sekarang? Bisa gini duit, ya kan gini mah alhamdulillah ya dikit-dikit aja lah nambah-nambah setengahnya. Gue sempat ngerasain sih pak, gue waktu setahun pertama mungkin ya, gue kan belum ada expense gitu. Kita Hmm, masih di Jakarta waktu itu. Jadi ya gue
dengan yang traktir orang tua gitu. Cuman Ah, selama di sini, selama ya udah berasa normal aja Pal, jadinya kayak kita kerja buat memenuhi kebutuhan pribadi. Kayak gue ah, buat di sini duit duit kerjaan gue buat gue makan, buat gue hmm. bayar listrik, buat gue bayar paket gitu. Ya jadi gitu aja. Mungkin kalau secara apa membanggakan orang tua lebih ke setahun-tahun pertama aja gitu kayak terakhir-terakhir gitu. Ya, gue juga pas pertama kali kan kata Awal-awal gitu ya. ini udah nih pak jajarin kopi aja lah ya nggak Maret. Wah gue udah seneng banget kan. Ya wis lah Hmm. alhamdulillah ya kan besok besoknya ya udahlah kata aneh kan udah lah mah saya kirimnya secukupnya buat nama-namain kan selama masih ada ini. Nah, terkait dengan lu tadi ya dapat kerjaan juga kan dan juga Mexico, gue juga bingung mungkin ya gue bukan pengen ngebandingin sebenarnya cuman karena gue melihat ya bisa dibilang teman-teman gue ya karena ini juga podcast ya buat podcast inside of kan menyelami apa yang bikin lu akhirnya nggak mau ingin tadi ya bisa bilang menggantungkan your life into your parents tadi ya ketika udah kuliah karena kalau gue ngeliat kan temen gue kan ya you know lah I don't want to say but ya you Hmm. know what I mean. Gue penasaran Pak. Gue baru kepikiran juga kenapa orang-orang gak kepikiran. Nah itu itu Mungkin itu makanya itu gue bikin podcast makanya gue pengen kali lu why. gue apa semenjak SMP SMA gue tuh paling gak enak kayak misalnya gue nggak tahu ini misalnya teman-teman gue ngajakin nongkrong gitu ngajakin jalan kemana gue paling Hmm, gak enak tuh minta duit di luar ya. duit mingguan gitu minta Hmm, di luar minta di luar duit jajan sekolah gitu kayak misalnya ada mau nongkrong gitu jadi gue nggak enak dan ya apalagi sampai lanjut ke kuliah gitu. Jadi ya kalau sebetulnya dari SMP SMA pun gue kalau misalnya kalau mau ada nongkrong gue itu nggak minta duit lagi gue dari duit apa yang gue punya gue tabung dari yang sisa-sisa duit duit mingguan jajan. gue sebetulnya ya duit jajan kayak sebetulnya gue lumayan itu sih waktu SMA tuh kayak beli sepatu gue ingat banget gue nabung dari duit jajan terus ditambahin dikit lah dari orang tua jadi emang udah terbiasa aja sih nggak minta lebih apa ya nggak tahu pak gue rasanya gitu Iya, jangan minta duit mulu iya benar. Gue setuju juga sama lu kan. padahal apa ya Kasian. secara secara keluarga gue juga maksudnya relatif yang alhamdulillah gitu tercukupi gitu cuma gue nggak minta duit lebih gitu buat foya-foya lah buat nongkrong lah ya, ya gue ngerasa nggak tahu kalau ditanya kenapa gue nggak tahu kalau tapi responsibel aja kalau gue. Gue selalu gitu. Dan ini juga menarik soalnya gue juga kalau ngeliat kan teman-teman gue ya kan. Banyak pengen ngebandingin sih. Cuman ya tapi ya bisa di bahan pelajaran juga kan. Maksudnya ketika lu tadi udah mampu gitu kan. Kenapa lu nggak develop tadi privilege itu buat ngapain gitu kan. Yang amin kalau misalnya udah itu kan bisa dibikin lu bisa ada privilege bisa buat ini bisa buat konten or whatever daripada kan istilahnya buat ya hangout terus gitu kan ya nggak masalah hangout cuma maksudnya daripada hangout 365 hari kan dalam setahun maksudnya nggak ada kegiatan yang lain nah itu yang gue penasaran dari lu tadi. Mungkin karena ini juga sih Pak gue harus ngasih kredit ke orang tua gue dengan apa parentingnya ya ngedidik anaknya dan dari orang tuanya orang tua gue lagi gitu dengan terbiasa gak gak manja minta dijajan sih Hmm. gue inget cerita dari nyokap gue juga nyokap gue juga gitu kan kayak misalnya zamannya dia dulu waktu SMP SMA mau beli misalnya sepatu nyokap bokap gue dua-duanya sama maksudnya kalau mau beli sesuatu ya dari duit mereka jadi ya gue somehow ngelanjutin gitu aja sih dengan prinsipnya mereka dan keterbiasaan keluarga gue ini dan walaupun secara ekonomi zamannya nyokap bokap gue lebih nggak mampu gitu ya. Maksudnya secara sekarang Hmm. lebih mampu gitu gue udah terbiasa dengan cara mereka di zaman gitu dengan Oh iya kalau sih. mau sesuatu ya usaha dulu gitu misalnya udah nabung berapa atau bahkan ya dari tabungan sendiri nggak usah minta lagi Yes dari yes orang tua. lebih ke tadi ya how you see your kakak parents dulu ya gitu ya tadi terkait dengan masalah Hmm. mereka mungkin dulu kayak gitu lu akhirnya jadi pengen ya kayak udah terbiasa mungkin ya udah disipasi udah kebentuk lah ya dari Emang udah kebentuk ya. yes I agree juga mungkin karena kayak lu juga kan gue juga ngeliat mak gue dulu kuliah kan jualan kan jualan apa jualan Iya, hijab kan Kak. itu makanya gue Sebenarnya sampai sekarang apa
orang tua gue tuh nanamin gitu, maksudnya ceritain dulu tuh misalnya pagi naruh jualan di mana Iya, gitu iya, sering masalahnya di gitu. warung. Iya Iya, gitu, itu kayak gitu menarik kan. juga. Kalau gue ngeliat sama gue kan, akhirnya gue kan, udahlah, masih gue juga kan sekarang kan ini ya, gara-gara gue sering ngeliat om gue kopi kan, ketika di sana gue ngopi kan, di sini ada kopi kan, gue mikir kan, gue perlu nih gue ngopi nih kan, tapi gue nggak mau minta duit kan, gue jajan kopi mulu kan, akhirnya gue sih sudah mikir. Hmm. Makanya pas ingat banget gue waktu pas pertama kali gue mau beli laptop tadi gue bilang kan, om, laptop om, buat apa, buat sekolah SMA kan, buat itu, jadi, waduh, buat kapan? Ya nanti buat entar kayak misalnya buat entar SMA gitu nanti. Ya udah kalau gitu kamu nabungnya dulu. Jadi makanya dari situ gue tuh kalau misalnya mau jajan tuh, nih buat lu ditabung nih. Dan alhamdulillah gue amanah. Gak gue sentuh duitnya. Gak gue sentuh. Jadi udahlah buat laptop kan. Aman gue ingat juga tuh pas kemarin gue pas upgrade SSD laptop kan sama buat nambah RAM gue ingat banget tuh. Ini laptop udah nge-lag nih Mbak, astagfirullah gue kalau dulu ya mau ngerjain tugas fosi kan, poster banner, dan salah satu alasan gue juga sekarang kan kayak kemarin kan nanya-nanya ke lu Adobe Premiere Pro, juga pas editing Illustrator, itu juga karena bisa dibilang itu ya harga yang gue bayar karena gue udah upgrade laptop ya, daripada gue udah upgrade kan sia-sia nggak gue belajar. Karena sebelumnya gue mau buka AI, PS, apa PS, terus juga PR kan, alhamdulillah. Loading gitu kan, terus gue bilang ke mak, mak mau upgrade laptop kata mak, wah nggak ada duit nih kata gue. Nah itulah nunggu aja lah sabar. Nah alhamdulillah kemarin dapat salary yang agak gede pas kuliah kan. Nah dari itulah daripada gue buat jajan gue kan langsung gue invest ke kabel laptop dan alhamdulillah ya tadi berjalan kan dan kayak lu cerita lihat cerita lu juga kan udah kerja juga terus juga lu bisa survive di Malaysia dan gue mau lebih ke tadi ya lingkungan atau mungkin bisa dibilang zamannya ya terkait dengan tadi lu lihat orang tua lu, gue juga lihat orang tua gue gimana dan bisa lihat sekarang yang itu agak gitu dan dari sisi lu gimana tuh caranya how to solve that mungkin karena kita nggak tahu ya ntar kalau udah lulus kan kita kan juga nyari duit maksudnya kenapa nggak dari sekarang aja how you face that. Hmm, balik ke pribadi ya, mungkin kita begini karena ya secara kebutuhan juga mungkin ya orang-orang di luar sana nggak butuh gitu. Mereka oke-oke aja dengan target kalau gue. Jadi Yes, ya yes. ya udah kalau Setuju. emang itu bukan jadi masalah ya ya udah nggak apa-apa. Kalau gue mandang itu sebagai masalah gitu karena gue minta duit mulu ya jadi gue cari sendiri. Ya, cuman kalau alhamdulillah keluarga kalian gak butuh kalian bekerja ya udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti ya maksudnya kan nggak ada effort gitu mau capek kan Ya bisa cuman ya mungkin masih dapat kalau support bisa gitu. dibilang eh apa advantage lain gitu ya. Jadi kita sebelum lulus nanti udah punya portofolio kan, Bang. Nah yes udah develop lah Ya udah itu siap. mungkin yang menarik, yang bisa bikin orang-orang menarik dengan kerja dari sekarang tuh, yang ngebangun portofolio dari sekarang. Oh, gue juga ini Pak. Hmm. Eh, di sini tuh portofolio ini juga gila-gila Pak. Maksudnya teman-teman gue dengan job opportunity di Malaysia, justru kalau lo nggak ngapa-ngapain selama kuliah tuh, lu kalau persaingan kalau di sini ya. Karena Oh, persaingan lu tuh dengan orang-orang yang oh kuliah sambil kerja di mana, kuliah sambil ngerjain proyek apa gitu. Ya jadi kalau kalau mau bikin kalian-kalian lebih tertarik, ya khawatirin itu. Kalau job opportunity kalian setelah lulus diambil sama orang-orang yang udah kerja dari kuliah. oh, I see. Interesting statement. Berarti mungkin kalau misalnya lu lihat ya di mungkin lihat Indonesia kali ya mungkin banyaknya pengangguran. I mean one of the reason because of it or what in your opinion? Hmm. Maksudnya yang sarjana ya kan kita lihat juga sarjana banyaknya pengangguran. I mean apa karena mereka kalah saing karena tadi or is there any reason in your opinion in your point of view gimana tuh Mam? Di satu sisi ya emang eh, apa ya lapangan pekerjaannya mungkin gak sebanyak di luar. Karena gue ngerasain juga karena melihat teman-teman gue di sini, oh kayak gue misalnya di bawah Pak, banyak tuh dicari part time buat misalnya jaga 7-Eleven di bawah atau Oh, part time buat di toko sebelah kayak gitu banyak. Di satu sisi mungkin emang di Indo tuh nggak sebanyak di luar. Cuman di sisi lain nggak sedikit itu juga sebetulnya buat di Indo tuh buat iya. kerjakan sesuatu nggak sedikit itu juga sebetulnya banyak uh, project entah di dalam negeri atau project-project online gitu, kerjaan online kayak di Fiverr atau di apa sih
yang freelance itu sebetulnya banyak. Kalau eh, dicari di itu juga banyak sih, terutama kan desain grafis tuh banyak banget gitu di Yes, Fiverr. I agree. Banyak banget. Kalau ditanya kenapa banyak pengangguran, gue juga nggak tahu kalau sejujurnya. Ya di antara dua itu, karena mungkin nggak terlalu banyak, tapi nggak sesedikit itu juga buat orang-orang yang nyari. Ah, jadi ya berarti emang kalau gitu, gue pindah lah sekali-sekali nyobain. Gue pengen ngetes, gue liat lowongan kerjanya. Karena gue juga ngerasain kan, maksudnya ya bisa dibilang kalau misalnya lowongan kerja tadi lu bilang dikit atau misalnya itu ya, kan gue juga ngerasain ya sampai 300 dalam setahun ya alhamdulillah Hmm. lumayan kan ya buat orang-orang yang apply juga kan siapa tahu ada yang nyantol satu gitu kan. Ya, ini tadi juga ya terkait dengan lapangan pekerjaan juga mungkin kedua tadi terkait dengan opportunities juga lah juga ngaruh sih kadang kayak peluangnya karena gue juga pas pertama kali kan ada angin apa tiba-tiba gue diterima di perusahaan Singapura di perusahaan Indonesia gue gak diterima gitu kan. Dan pas gue inget banget juga gue Iya. jadi waiters tuh kan apa gue dites jalan gue bawa nampan gini apa di komen. Ya berarti dari pengalaman lu juga menarik kalau maksudnya kalau misalnya lu udah susah kayak banget cari kerja di Indonesia, ya coba aja lu apply kerjaan remote, tiba-tiba diterima kayak lu. Ya, makanya gue udah mati ya gue bersyukur sih dalam arti gue waktu itu apply kerja yang offline gitu ya maksudnya ke kantor kan di DJ kan tiba-tiba terima yang remote dalam arti nah inilah yang gue cari kan maksudnya enggak kan Iya. ya gue kan nggak perlu ke kantor gitu ya nggak perlu ke restoran jadi waiters atau apa yang bisa dibilang kan tahu sih lah di Indonesia kan dosen kan Nah suka itu. ya suka ngubah-ngubah jadwal kan kadang juga kan gue nggak enak ya mengganggu jadwal kantor kan pas gue ngerjain remote itu kan di sela-sela kuliah gue kan lagi break lunch atau apa kan gue bisa nyicil nyanyi ini juga menjadi suatu tadi privilege juga buat lu dan gue juga bisa tadi bisa kerja sambil kuliah. Nah, gue mau nanya juga terkait dengan project yang lu bilang portofolio itu juga termasuk project personal kah atau harus project bareng kantor atau bagaimana? Hmm, mungkin kalau cerita buat gue dapet kerjaan gue yang sekarang ini, portofolio gue ya video-video kegiatan OSIS MPK gue kasih tunjukin Oh, aja. oke oke. Jadi ada instansi gitu ya Cuman bos. Hmm. iya, cuman buat misalnya kayak terakhir gue bikin CV update gitu, bukan project gue yang buat organisasi lagi. Dengan waktu gue bikin CV kemarin, gue nunjukin gue udah kerja sama yang sekarang, sama gue ngasih lihat project-project sama orang apa pihak ketiga minta gue ngedit apa gue tunjukin gitu. Ya itu sih Oh, di I see, I portofolio see. gue gitu. Gue juga ingat banget soalnya pas pertama kali gue bikin portofolio mungkin lu ya tadi ya dari background sis MPK. Gue ingat banget waktu kan SMP. Habis dulu saat tahun 2021 itu kan si Haris ngajak jualan makaroni. Kalau lu pernah ingat juga kan gue ngajarin lu Hmm. makaroni. Gue ngerekam itunya advertisementnya, Kenapa? gue ngerekam endorse-nya itu advertisement Ah video iya itu. yang kata lu bikin video di story-nya kan. Itu gue bilang ah please suruh bikin itu apa diskusi kan, terus gue bikin ad apa video promosinya kan. Ini gue juga bikin kontennya. Dari situlah gue ah gue lupa ini kan ada background konten kan. Dari situ gue mikir oke Nah gue benar, iya benar. kontennya lah gue masukin lah jualan gue yang kopi, gue jualan gue yang makaroni. Ya walaupun ya masih Bismillahirrahmanirrahim niatnya waktu itu kan. Tapi dari Mungkin situ tahu lah. kalau ya kalau misalnya spesifik di video editing, kalau misalnya lu lu udah kepala ikut organisasi nggak ikut apa-apa gitu. Kalau misalnya pengen punya portofolio, bisa ikut lomba sebetulnya. Kayak Ah oke. dari lomba siapa tahu menang. Atau misalnya kalau nggak menang pun itu udah masuk dari portofolio lu gitu dan apa yang lu buat gitu. Yes. Jadi di satu sisi ada objektifnya gitu dalam suatu lomba, cuma di sisi lain tuh lu pakai itu buat portofolio. Oh, oke oke. Jadi portofolio itu lebih ke tadi ya, output lu udah bikin hasil karya apa Iya. bahasanya, lu udah ngapain gitu kan. Maupun itu lu dari portofolio kantor, dari organisasi kayak lu tadi OSIS MPK, kayak misalkan gue Fosi, ini gue juga belum update ini. Yang di Fosi kemarin kan, terus juga terkait dengan tadi lomba, terus juga mungkin personal project juga termasuk kali ya Bang ya, kayak jualan itu dan itu bisa jadi dari nilai jual buat bisa ngelihat. Karena yang gue lihat juga kemarin pas nge juga ya, gue nggak tahu kenapa perasaan kalangan gue masih anak bayi yang baru keluar mau jadi konten. Ya itu gue bersyukur. Nah, terkait dengan ini, um, tadi lu ketika tadi terkait dengan kerjaan ya ketika udah lulus dan dari sisi lu sebagai video editor ya mungkin yang udah kerja, apa kira-kira faktor terbesar yang bikin orang bisa keterima kerja? Ya, apa karena sekolahnya, udivnya, or maybe karena tadi lu bilang sempat lu singgung portofolio dan juga track back ke belakang. What is the main view yang makes lu bikin cepat kerja?
kalau gue ini bisa lumayan yakin ya. Ah, Maksudnya dengan pengalaman hmm, gue kan lulus lulus SMA waktu itu, diterima kerja kan. ah, Jadi sebetulnya ya balik lagi ke skill sih, depending on what the job is. Tapi mostly menurut gue itu balik lagi ke skill. Walaupun kayak gue lulusan SMA, gue kan gak tahu itu. Saingan gue ada aja mungkin yang waktu itu udah kuliah ya, di ya, DKV mungkin. ya, Ada mungkin yang udah emang udah punya sarjana gitu. Tapi yang diterima gue gitu yang baru lulus SMA. Ya hmm, karena kenapa ya? Yang gue punya benar-benar skillnya aja. Gue gak punya sertifikat sarjana, gue gak punya eh, kuliah background apa entah film atau oh, DKV gitu kan, hmm. ya balik lagi ke skillnya sih. Dan gue rasa kerjaan juga secara objektif sih, dengan maksudnya kalau lu bisa ini ya lu likely diterima itu kalau berjalan dengan lancar ya. Gue nggak tahu kalau misalnya ada kondisi-kondisi di luar itu, tapi seharusnya begitu. Seharusnya kalau lu ada skill set yang seharusnya prioritas itu ya skill setnya kalau buat diterima pekerjaan. Gue setuju sih, karena gue juga ngerasain gimana pas gue pertama kali masuk ya di pas perusahaan itu kan. Gue paling muda loh. Iya betul. Iya, gue paling muda loh. Gue merasa kayak anak kecil yang masuk. Ngapain sih bocah sih? Dia udah kerja kan. Pas gue nanya kayak misalkan ada kayak bisa dibilang kayak ngobrol biasa gitu lah, santai kan kayak ada acara itu di Bayam Zoom gini. Pas nanya kan, ada yang udah semester 5, semester 7, bisa ada yang udah lulus gitu kan, atau yang udah semester tua lah. Pas ditanya gue, seberapa? Semester 3. Iya baru buat lahir ini udah ngapain dan ini juga menarik sih tadi terkait dengan itu bisa di notice ya untuk teman-teman juga untuk yang mau ngelamar mungkin amin ya school juga berpengaruh cuman amin yang paling yang berpengaruh ya Tribunal Imam dan juga gue setuju skill set juga mungkin ya apa yang perusahaan mau ya itu yang lu bisa kayak gue misalkan ya kuliah gue arsip tapi gue bisa bikin konten desain ya nggak Iya, masalah kan iya, nggak masalah iya betul. Mhm. ya, orang kan butuhnya apa yang lu bisa bukan lu sekolah lu tinggi-tinggi bisa apa tapi pas lu di lapangan bingung kan ya perusahaan mikir ngapain gue males ngambil anak ini kan pasti Mungkin gitu. mungkin ya kalau di job-job tertentu ada yang checklistnya itu dari kuliahnya gitu. Gua nggak Ah, terlalu paham sih, cuman ya maybe mungkin kayak hukum lah, misalnya orang hukum atau ya 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 yang gue gitu. terlalu apa, yang teori-teorinya lumayan Hmm, dalam, yang mungkin perlu. Cuma secara kerjaan sekarang tuh banyak yang asal bisa skill set. ya ya I agree. Bisa dibilang tadi ya lebih ke skill set yang lu punya ya walaupun lu dapat itu di kuliah kah atau di course bisa mungkin yang bikin lu jadi itu ya no problem gitu kan no worries lah kalau misalnya lu pengen apply dan mungkin terkait dengan manage your time gue lebih bikin ini Hmm. oh sebentar tadi oke lanjut terkait dengan masalah tadi ya mungkin lebih ke message ya lu ketika ngelihat teman-teman lu mungkin yang ingin bisa dibilang ya mereka kan bisa dibilang mostly orang-orang yang kerjanya setelah lulus. Any message from you how to get a job? I mean tadi ya kalau bisa lu bilang kan gue nggak tahu nih mungkin teman-teman gue kuliah kah kuliah aja atau mungkin mereka juga ngapain gitu kan dalam arti mereka ngelakuin project kayak gue gitu kan bikin sendiri kayak gini untuk mengisi waktu luang-luang terus juga mungkin juga organisasi any message from you to get a job after become a fresh graduate. Hmm, mungkin message-nya lebih ke gue nggak tahu sih, maksudnya secara kehidupan pribadi masing-masing ya. Ada Yes. orang yang misalnya dalam kehidupan sehari-harinya ngurus orang tua gitu, misalnya ada yang Mm-mm. ngurus nenek kayak gitu, jadi Mm-mm. nggak bisa terlalu bebas. Cuman ya balik lagi ke lu tanya ke diri lu sendiri, kalau lu seharian kerjaan cuma scrolling scrolling atau nggak ngapa-ngapain itu ya, kerjaan maksudnya. Iya benar. Dan eh, apa ya, karena menurut gue itu bukan buat diri lu sendiri juga, itu kolektif itu. Dengan lu kerja lebih awal mungkin lu bisa sukses lebih awal, dan dengan lu sukses lebih awal lu bisa buka lapangan pekerjaan buat yang lain. Yes, Kayak I misalnya gue tuh punya visi, mungkin ini inheritance dari orang tua gue sih. mm-mm. Dengan bikin bikin lapangan pekerjaan sendiri, gue juga merasa gue perlu suatu saat itu ya gue bisa ngebantu yang lain juga. Ya balik lagi tanya ke diri sendiri sih, walaupun secara urgensi mungkin
ngapain udah cukup misalnya dari orang tua. Di sisi lain yang ngebantu yang lain juga secara kolektif gitu. Oke, oke. Tadi aku juga setuju sih pas gue ngeliat juga pas awal-awal gue juga ngelamar ya tadi supaya ya gue mikirnya gue juga sempat mikir tuh ya gue kan sempat SMA bisa dibilang mau males ya bisa dibilang tiap hari main poker mulu kan di kelas main poker scrolling TikTok terus scrolling TikTok scrolling Instagram kan konten YouTube ya terus gue mikir kan dari situ gue capek lah scrolling mulu kan gue gabut gue bikin sendiri aja lah dari situ gue kira gue mau coba lah belajar grafis gitu kan dan sebagainya. Dan emang tadi kan dari lu sendiri kan juga membutuhkan tadi penyesuaian dengan kondisi lu, juga butuh semangat dan konsistensi berhubung juga kan Ya, kadang ya gue sadar juga sih kadang gue juga suka bisa angin-anginan lah kalau bilang sesuatu kayak gue juga sama Haris gitu kan jualan-jualan makaroni kan gue bilang kan kata Haris wah ini cash flow-nya gak bagus nih kata dia gitu kan ya udah akhirnya kan vakum kan akhirnya sampai sekarang kata dia mungkin one day bisa dilanjutin gitu kan untuk gue kedepannya juga terus ada pak. kenapa Kalau lu ingat gue juga pernah waktu itu aparel baju sama oh rekaman iya TikTok gue pernah ya pernah kan. dengar aparel ya gue Ya nggak lupa tuh lanjut kenapa juga, nggak itu lanjut juga. juga itu dia itu dia Secara iya ya, gue inget ya, lu ada nama gue pernah dengar nama aparel gue lupa loh itu yang jualan juga ya, iya ya, benar kenapa? kayaknya gue juga sempat Mungkin ngomong kenapa apa ya pak? Mungkin bisa buat orang-orang share nih. Gue tuh misalnya walaupun gue kerja sekarang dan hmm. misalnya lagi libur, gue tetap aja maksudnya di waktu kosong gue tuh ikut course online. gue Ah, I punya gue see. udah beli banyak banget. uh, Intinya apa ya, gue kalau gue sendiri tuh nggak pernah berhenti belajar ya. At least Hmm. kalau misalnya nggak belajar pun gue buat sesuatu gitu, kayak misalnya gue ke Blender, ke 3D application, gue coba masa terus. Yes, Gue yes. nggak pernah idle lah istilahnya tuh ya, pasti ada yang gue lakuin, entah gue belajar hal yang baru atau gue ngelatih skill gue yang emang udah gue pelajarin. Ah, I see, I see. Dan ini menarik tadi terkait dengan how you jadi develop your branding juga dari ketika kerjaan karena gue juga sendiri pas pertama kali bikin pas masuk ke fosil lebih tepatnya ya gue bingung kan gue mau ngapain gue AI waktu itu nggak bisa PS ya maksudnya tipis-tipis lah pas gue sekarang kan dalam laptop upgrade dan akhirnya kayak lu bilang tadi kan buat mengasah buat otak-atik AI kan wah asik juga dan itu akhirnya yang mendorong gue akhirnya ya alhamdulillah jadi sekarang juga dan bikin insya Allah gue istiqomah dan semoga juga bisa berlanjut karena gue tadi juga bilang ke Haris tadi gue juga mau undang Haris lah ada mati gue ngobrol sama Haris kan mungkin karena Haris ada itu jadi saya main PM berdua cuman ya mungkin karena ada kegiatan dan gue juga sempat bisa dibilang sama Haris juga cukup sering lah ngobrol-ngobrol masalah ginian gitu kan dia juga sering sharing. Dan gue juga nggak tahu kenapa kayaknya gara-gara waktu gue juga cerita kali ya dia akhirnya bisa alhamdulillah ya dalam arti di ITS dia juga banyak kegiatan dan sebagainya dan ini juga berkat ente juga maaf waktu itu sharing dan alhamdulillah bisa jadi insight buat teman-teman sekalian di Inside of Pods ini. Mungkin for the closing statement, terima kasih ngobrol, alhamdulillah. From you, Mam, untuk bisa dibilang buat anak-anak muda yang sekarang, mungkin dari lu sendiri ya, in your point of view tadi untuk closing statement untuk anak-anak muda supaya mereka bisa produktif, bisa tadi bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, dengan baik, dengan dari kita nggak tahu mungkin ke depan pekerjaan banyak digantikan oleh AI dan akhirnya apa pekerjaan makin sedikit and we don't know mungkin AI lagi dimakan sama Elon Musk dan what is your message in closing statement of this? Hmm, ya seharusnya udah berasa juga sih. Kayak misalnya walaupun sebelum AI pun banyak lapangan pekerja yang diganti dengan sistem otomatis gitu. Kayak misalnya di Yes, tol yes. tuh, Ya, jadi itu benar, gerbang-gerbang tol, setuju. Gerbang tol. jadi ya maksudnya dengan awareness buat ini, eh, yang udah ngerasain kan mungkin generasi di atas kita gitu yang kehilangan pekerjaan karena tergantinya dengan eh, yang otomatis itu. Dan seharusnya dengan example itu kita harus sudah aware, maksudnya berprogres lah, maksudnya gimana caranya kita one step ahead of what happening in the whole world. Jadi eh, ya bisa mengantisipasi, kita punya alternatif kalau misalnya kenapa-napa gitu. Amin. Ya, Oke. mungkin begitulah maksudnya.
udah belajar lah dari generasi sebelumnya, karena industri selalu berubah dan Yes. lu nggak tahu kapan gitu. Jadi kalau lu merasa sekarang belum waktunya lu, mungkin suatu saat lu tiba-tiba udah akan telat gitu Ya, dunia betul. ini. Jadi istilahnya we have to prepare lah ya biar nggak kaget gitu kan. Karena kan mungkin orang karena tadi ya nggak punya persiapan yang matang gitu kan menyambut dengan generasi baru tiba-tiba dar what happened itu kan akhirnya nggak punya jadi peluang untuk yang baru dan ya akhirnya mereka juga sulit untuk bersaing. So I think this is the end of our beginning of our podcast Inside of Pods. Dan ini juga sebenarnya pengen jadiin bisa dibilang lanjutan podcast Fosis sebenarnya belum gue udah lulus kan. Gue bikin di sini lah dan semoga insya Allah bisa jadi feedback dan insya Allah gue juga konsisten istiqomah lah buat bikin-bikin ya walaupun ya mumpung lagi kosong kan dan kalau misalnya terkuliah insya Allah gue juga masih bisa produksi dan ngomong juga malu lagi mungkin mam terkait mungkin masalah teknologi karena kemarin hari juga sempat ngomong tuh tadi. Gak apa-apa besok ngomongin sama Imam deh soal pergaulan di Malaysia tentang teknologi dia jago banget katanya. Weh, ntar gue next undang gue lagi berarti. Oh gitu. Sip, sip, sip. Okay, so this is our podcast in first episode about pekerjaan tadi ya, kuliah sambil kerja. And then to close this statement, I want to notice that, I mean, message Chandra tadi ya, kita harus prepare about tadi pekerjaan kita bagaimana. No problem if your parents were good enough to supply you itu, tapi kita juga perlu persiapan. Kita nggak ada yang pernah tahu kan kondisi ntar orang tua bagaimana dan sebagainya. So we have to prepare of that. So to end this podcast, I'm gonna say thank you to our listening. I mean, udah sejam lebih kayaknya untuk podcast ini dan I hope you enjoy of this podcast. And if you have any feedback, please email us on the description below. So thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.